wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kali ini, pada hari ini, kita masih bisa bertatap muka, masih bisa bertemu pun lewat Zoom meeting karena terhalang oleh pandemi ya anak kalian. Dan kita doain ini lalu kita bisa sholawat semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anakku sekalian, belum memulai kegiatan, alangkah baiknya seperti biasa kita melakukan hal-hal positif seperti membaca doa terlebih dahulu. Nah, di sini doa. Oke, boleh Inta. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita mulai dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Intan yang telah bersedia memimpin. Nah, untuk hari ini, apakah kalian tahu apa maksud dan tujuannya kita melakukan Zoom meeting? Nah, pasti udah pada tahu ya, karena kan kita sudah punya jadwalnya, sudah punya rencananya, bahwa pada hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Karena kan biasanya kita di sekolah ya melakukan bimbingan klasikal, kan tetapi karena pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka, jadi kita melakukannya melalui via Zoom meeting. Oke, baik. Nah, di sini Ibu tidak akan menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya, karena kan kalian juga sudah ya waktu kita masih bertatap muka di sekolah sudah melakukan kegiatan bimbingan klasikal. Jadi kalian pasti sudah tahu bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana kegiatan di kelasnya gitu. Nah, baik langsung saja ya kesepakatan waktunya. Kita sepakati untuk pertemuan kali ini 25 menit saja. Apakah disepakati 25 menit? Sepakat, Bu. Nah, di sini karena waktu minggu kemarin Ibu telah membagikan G-form ke kalian dan itu merupakan asesmen. Ternyata tema dari hasil asesmennya itu ternyata mengenai manajemen waktu. Oke, baik langsung saja. Karena tadi Ibu menyebutkan topik atau tema layanan pada hari ini yaitu tentang manajemen waktu. Nah, adapun tujuan dari topik kali ini yaitu agar peserta didik atau konselingnya ini dapat memahami cara mengatur waktu, dapat menerapkan disiplin waktu, dan dapat mengembangkan sikap disiplin waktu terutama dalam belajar. Oke, baik. Karena Ibu mengambil metode dengan diskusi kelompok dan tanya jawab, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dan pada saat setelah selesai materi disampaikan, kalian bisa bertanya apa yang kalian tidak pahami. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Bu. Oke, langsung saja ya kepada materi. Sekarang Ibu akan share screen. Sebentar ya. Ibu akan share screen dulu. Nah, apakah sudah ada PowerPoint-nya? Sudah, Ibu.
Coba next slide-nya. Nah, apa sih itu manajemen waktu? Ada yang tahu apa itu manajemen waktu? Mengatur waktu, Bu. Mengatur jam, waktu, itu. Ada lagi yang tahu? Dapat terkendali, Bu, agar tidak keteteran waktunya, Bu. Betul. Ada lagi? Apa cukup? Cukup ya? Mungkin cukup, Bu. Kita next slide lagi ya. Ini coba Nah, ternyata manajemen waktu itu ada menurut beberapa para ahli. Di sini ada Ibu ngambil 4 ahli. Ada Atkinson, ada Haynes, ada Forsyth, ada Taylor. Coba di sini ada nggak yang mau bantu Ibu buat bacain? Saya, Bu. Intan? Ya, Bu. Coba. Yang itu, Bu, yang Atkinson. Coba. Jadi, manajemen waktu menurut Atkinson pada tahun 1994, di mana manajemen waktu itu merupakan suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seseorang yang dilakukan secara terencana agar individu dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Begitu. Oke, baik Intan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin membantu membacanya lagi? Saya, Bu. Boleh saya? Boleh, Anida. Iya, jadi menurut Forsyth 2009, manajemen waktu itu yaitu cara bagaimana membuat waktu menjadi terkendali sehingga menjamin terciptanya sebuah efektivitas dan efisiensi juga produktivitas. Lalu, apakah ada yang ingin membantu lagi? Saya, Bu. Kelihatan nggak, Sofi? Iya, ya, saya, Bu. Selanjutnya, menurut Haynes, 1994, manajemen waktu adalah suatu proses pribadi dengan memanfaatkan analisis dan perencanaan dalam menggunakan waktu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ya, terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang telah membantu Ibu membacakan PowerPoint-nya. Lalu ada nih yang terakhir itu menurut Taylor tahun 1990 bahwa manajemen waktu itu merupakan pencapaian sasaran utama kehidupan sebagai hasil ketutupan ya ininya. Oke, Ibu ulangi lagi ya. Menurut Taylor, 1990, manajemen waktu itu merupakan pencapaian sasaran utama kehidupan sebagai hasil utama kehidupan sebagai hasil dari menyisihkan kegiatan-kegiatan yang tidak berarti, yang sering memakan banyak waktu. Jadi, menurut manajemen waktu, menurut para ahli itu, yaitu perencanaan, proses, atau tindakan yang ditentukan secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan daya secara efektif, efisien, dan produktif. Boleh lanjut kita ke next slide. Nah, di sini ada aspek-aspek manajemen waktu menurut Atkinson 1994.
Jadi manajemen waktu itu terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama menetapkan tujuan. Nah, dari menetapkan tujuan ini dapat membantu individu untuk memfokuskan perhatiannya terhadap pekerjaan yang akan dijalankannya. Fokusnya itu terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, serta mampu merencanakan suatu pekerjaan dalam batas waktu yang disediakan. Jadi, aspek-aspeknya itu yang pertama menetapkan tujuan apa nih, tujuan dari apa yang akan kita lakukan gitu. Yang kedua yaitu menyusun prioritas. Jadi menyusun prioritas itu perlu dilakukan karena mengingat waktu yang tersedianya itu sangat terbatas. Tidak semua pekerjaannya itu memiliki kepentingan yang sama. Misalnya antara belajar dan bermain itu nilai kepentingannya itu sangat berbeda kan ya. Mana yang paling penting yang akan kita prioritaskan. Nah, urutan prioritasnya itu dibuat berdasarkan peringkat. Misalnya nih, dari mana dulu nih yang sekiranya harus diprioritaskan. Misalnya dari kita harus sholat, makan, belajar, sampai ke misalnya yang paling bawah itu kayak bermain atau yang lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada menyusun jadwal. Sama halnya seperti menyusun prioritas, menyusun jadwal ini adalah membuat susunan jadwal. Nah, jadwalnya ini merupakan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan beserta urutan waktu dalam periode tertentu. Jadi hampir sama ya sama menyusun prioritas. Lalu asertif. Jadi bersikap asertif ini diartikan sebagai sikap tegas untuk berkata tidak atau menolak suatu permintaan atau tugas dari orang lain. Selanjutnya itu bersikap tegas, hampir sama sih sama bersikap asertif, bahwa kita harus bisa berkata tidak atau menolak. Yang selanjutnya itu menghindari penundaan. Nah, penundaan ini merupakan penangguhan suatu hal hingga terlambat dikerjakan. Biasanya kan kita banyak banget ya dinanti-nanti pekerjaan kita itu di akhir waktu. Yang selanjutnya itu meminimalkan waktu yang terbuang. Nah, pemborosan waktu mencakup segala kegiatan itu menyita waktu dan kurang memberikan yang maksimal. Jadi kita harus sebisa mungkin meminimalkan waktu kita misalnya saat rebahan atau saat apa, itu kan waktu yang terbuang, sebisa mungkin diminimalkan untuk dapat dimanfaatkan. Materinya sudah selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Karena tadi Ibu menggunakan metode diskusi kelompok, maka sekarang Ibu akan membuat akan breakout room ya. Nanti Ibu akan membagikan kelompok-kelompoknya, nanti kalian masuk ke roomnya masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusi dengan kelompok. Nah, mendiskusikan apa sih, Bu? Jadi, Ibu ada satu pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah, apa sih manfaat dari manajemen waktu itu? Nah, manfaat dari manajemen waktunya itu kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Kalian nanti masuk ke room kelompok kalian masing-masing. Ibu kasih waktu selama 15 menit dan setelah 15 menit kemudian kalian masuk lagi ke room ini ya. Dapat dipahami? Bisa, Bu. Bisa dipahami. Bisa, Bu. Oke, baik. Akan masuk ke room masing-masing. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah beres. Coba kelompok mana dulu nih yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai apa sih manfaat dari manajemen waktu itu? Saya, Bu. Boleh, Anida. Kelompoknya Anida. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Jadi mungkin manfaat dari manajemen waktu itu kita bisa kita bisa ngerjain tugas tuh secara
produktif gitu Bu. Jadi nggak dibuang apa sih waktunya tuh kalau misalkan sekiranya bisa dikerjain sekarang ya sekarang. Terus mengurangi stres. Jadi maksudnya mengurangi stres tuh jadi kita tuh kan tugasnya diangsur gitu ya Bu, dikerjain sedikit-sedikit gitu. Jadi pas akhir tuh udah beres aja semuanya, jadi nggak stres kan kalau ditumpuk-tumpuk berarti bakalan stres gitu ya Bu. Iya. Mungkin cukup sekian Bu dari kelompok saya. Iya, terima kasih kepada kelompok Anida, betul banget ya. Salah satu manfaat dari manajemen waktu yaitu kita dapat apa ya namanya, tugasnya itu bisa kita kerjakan secara langsung gitu. Oke, selanjutnya ada dari kelompok mana lagi? Saya Bu, Sophie, iya. jadi kan manfaat manajemen waktu di sini yang pertama dari kelompok kami itu hasilnya itu mengurangi penundaan, yang di mana mengurangi penundaan di sini pastinya ketika manajemen waktunya berjalan dengan baik, maka keefektivitas pengerjaan tugasnya itu juga lebih baik. Nah, terus yang kedua yaitu lebih sedikitnya gangguan ketika manajemen waktunya dilakukan, maka gangguan-gangguan tugas itu akan lebih sedikit. Terus sudah Bu. Oke, baik, terima kasih kelompok Sophie. Iya, salah satu manfaat lagi dari manajemen waktu yaitu menurut kelompok Sophie yaitu mengurangi penundaan. Jadi pekerjaan yang akan kita lakukan itu akan berjalan dengan efektif. Baik, apakah ada lagi kelompok selanjutnya? Mungkin cukup Bu. Mungkin cukup ya, semua kelompok sudah menyampaikan pendapatnya. Terima kasih banyak. Dikarenakan waktu sudah hampir habis ya. Jadi mungkin sekarang kita tutup saja, tetapi sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, Ibu mau mendengarkan kesan dan pesan untuk kegiatan pada hari ini dari teman-teman sekalian. Apa ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesan? Boleh. Boleh Bu. Iya. Dari Sophie, boleh? Boleh. Makasih Bu. Buat kesan sama pesannya, yang pertama yaitu kesannya itu lebih menyenangkan ya Bu. Jadi kita tuh lebih tahu gitu tentang bagaimana manajemen waktu, manfaat, apa saja hambatannya. Itu juga termasuk mengedukasi kita ya, menambah wawasan. Terus yang kedua yaitu pesan untuk kita semua. Semoga kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Udah, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Sophie. Selanjutnya. Baik Bu, mungkin tidak jauh sama dengan Sophie gitu ya Bu. Kesannya yang menyenangkan, dapat ilmu juga dari Ibu bahwa ya manage waktu itu sangat baik bagi diri kita sendiri. Terus kalau pesannya ya mungkin semoga kita bisa memanage waktu dengan baik agar aktivitas kita lebih produktif, mungkin gitu Bu. Iya, baik. Terima kasih banyak kepada anak-anakku semuanya yang telah menyampaikan kesan dan pesannya. Karena waktunya sudah habis ya, maka kita akhiri saja pertemuan pada hari ini. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.